persiapan. Coba sholatmu kau perbaikin. Jangan lagi sholat asal sholat. Yang penting kan sholat gitu. Tapi sholatnya nggak pakai ilmu. Asal aja. Asal rukuknya. Asal sujudnya. Asal bacaannya. Dia nggak pernah mikir. Kira-kira sholatku ini membawa perubahan nggak dalam kehidupan. Kan banyak Pak. Orang sholat. Kelakuannya nggak berubah. Padahal inti daripada pelaksanaan sholat itu apa? Allah bilang kan, inna sholata tanha anil faksha iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya apa? Sholat ya sholat, judi ya judi. Sholat jalan terus, mabuknya jalan terus. Ya kan? Sholatnya iya, tapi sama istri penipu. Istrinya ditipu-tipunya aja. Istrinya dibentak-bentak aja. Tanggung jawab nggak ada. Sholatnya memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak, para jamaah perwiritan Babus Salam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudaraku, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam kegiatan yang sangat mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang menghadiri majelis taklim mampu menggugurkan semua dosa-dosa kita. Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ada satu pertanyaan. Kenapa Allah masih menghidupkan kita? Bapak pernah nggak mengingat-ingat gitu? Udah berapa banyak teman SD kita dulu yang telah kembali kepada Allah? Kira-kira udah ada belum Pak yang udah kembali kepada Allah? Kawan SD? Udah banyak Pak ya? Udah banyak kali. Bapak ingat lagi? Udah berapa banyak lagi teman SMP kita yang juga telah wafat? Udah banyak Pak SMP? Udah banyak juga Pak ya. Diingat lagi, udah berapa banyak teman SMA kita yang telah berpulang ke rahmatullah? Juga udah banyak. Bahkan yang terakhir, sudah berapa banyak kawan Bapak satu jamaah di masjid. Tadinya sholat sama di masjid, habis sholat kita bercanda ngobrol bersama. Sekarang teman-teman kita itu sudah banyak yang Allah kembalikan ke tanah. Udah banyak Pak ya? Nah, sementara kita masih hidup, ini apa artinya? Artinya, Allah sekarang masih menghidupkan kita. Allah itu masih memberi peluang sama kita untuk bertaubat, untuk memperbanyak amal ibadah buat bekal
bekal kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kalau teman-teman kita yang terdahulu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini mereka berada di alam barzah, yang mereka dulunya beriman dan beramal soleh, maka saat ini mereka menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Kuburnya Allah luaskan, Allah hindarkan daripada siksa kubur. Kenapa? Karena pada waktu hidup matang betul persiapannya, bekalnya banyak betul, dia bahagia. Tapi alangkah celakanya bagi saudara kita, keluarga kita, teman kita, pemilih kita, yang saat ini mereka meninggal dunia, dibenamkan di alam kubur jasadnya. Mereka waktu hidup tidak beramal, tidak sholat, tidak puasa, bahkan cenderung berbuat dosa. Maka saat ini mereka mengalami penyesalan yang sangat-sangat luar biasa. Menyesal. Kenapa? Karena memang Allah ceritakan dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Bentuk penyesalan orang-orang yang telah mati. Mereka berkata, Rabbana absorna wa sami'na farja'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, kata orang-orang yang dalam kubur yang menyesal itu, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah melihat, kami telah mempersaksikan, wasami'na, dan kami telah mendengar, farja'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Ternyata mengerikan ya Allah, luar biasa dahsyatnya siksaanmu ya Allah. Kami menyesal, tolong kami ya Allah, kembalikan sebentar aja ya Allah. Buat apa? Buat na'mal solihan. Kalau engkau kembalikan kami ke dunia sebentar aja ya Allah, kami mau beramal soleh, kami mau berbuat kebajikan ya Allah. Sekarang kami baru yakin ya Allah, apa yang dulu engkau peringatkan, hari ini kami rasakan oleh Allah ya Rabb. Pak, orang yang berada di alam kubur itu, Allah bukakan hijab. Allah nampakkan yang namanya surga dan neraka. Allah nampakkan. Kalau model-model macam Pak Ashab ini dan yang lain ini, pokoknya jamaah-jamaah pengajar apalah, Masjid Babus Salam ini Allah nampakkan yang indah-indah. Allah nampakkan surga ya kan, Telaga Kausar. Allah nampakkan. Sehingga bilanglah Pak Fajar Stompul, kita nampak surga itu indah banget. Ya Allah, cepatkan ya Allah hari kiamat ya Allah. Aku udah gak sabar ya Allah, mau menuju ke sana ya Allah. Tolong ya Allah, cepatkan ya Allah. Kata malaikat, sabarlah Bang Fajar. Gak sabar kali. Bagaimana mau sabar, kata Bang Fajar. Indah betul tempatnya. Tapi bagi manusia yang merengkel, tahu merengkel nggak? Itu bahasa Inggris itu. Degil om bandel itu. Ustadz, dari mulai ustadz kampung sampai ustadz kondang sampai dai nasional, menyampaikan dakwah, menasihatin, udah ogah banyak. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, membal, gak mempan dinasihatin. Sholat jangan ditinggalkan. Sholat itu pembeda antara orang kafir dan orang Islam. Kalau ada orang Islam yang gak sholat 5 waktu, apa bedanya dengan orang kafir? Makanya kau sholat. Ngehibana, gak mau denger ya. Kalau sibuk kali. Sholat itu urusan aku, urusan masing-masing. Jangan sibuk kali kau. Marah dia. Kata ustadznya, kok gitu, nanti kau mati. Biarin. Mati tanam. Memang ditanam kalau mati. Siapa pula
tetangga awak bandal, mati nggak tanam, kok bangke? Tahu ya maksudnya. Masih tanam memang. Persoalannya bukan perkara di tanah atau tidak, gitu. Persoalannya di alam kubur itu, itu ada pertanyaan melengket nungkan nangkir. Mampu nggak kita menjawabnya, gitu. Jangan mabuk, teler, ya kan? Jangan makan uang riba. Allah nampakkan tuh neraka dengan api yang menjulang-julang, dengan siksaan yang mengerikan. Makanya tadi katakan apa? Rabbana absorna kan? Ya Tuhan kami telah melihat. Kami telah melihat. Wasami'na, dan kami telah mendengar itu. Farji'na, maka ya Allah, tolong ya Allah, kembalikan kami sebentar aja ya Allah. Kami mau berbuat kebajikan ya Allah. Kata malaikat nih. Dulu ada Ustadz itu ya, Ustadz almarhum Tengku Zulkarnain, kepala tok, wow, kembalikan. Dulu kau merengkel tuh gila kali gitu. Nah, makanya Bapak, mumpung kita masih hidup, jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini akhirnya pasti mati, saudaraku. Pasti mati. Dan mati itu, saudaraku, nggak perlu menurut abzad. Nggak perlu menurut abzad. Nggak perlu mesti huruf A dulu, baru B, baru C. Kalau abzadnya pakai A dulu, Pak Asap yang cepat nih. Huruf A dia kan. Nah, siapa sini yang huruf A? Mungkin diganti lah kan. Ganti aja, nggak betul. Mungkin nomor semua Z semua, belakangan tuh matinya. Nah, tapi nggak gitu mati itu, saudaraku. Nah, dan mati itu, saudaraku, syaratnya tidak harus sakit, saudaraku. Nggak harus sakit. Aku sehat ini. Lama lagi aku mati. Nggak mungkin aku mati. Sehat semua kok. Tensiku bagus, gulaku normal. Wah, kolesterolku pun cantik kali. Mantap lah pokoknya. Pokoknya aku sehat, bugar. Lantam kali kau sehat begitu. Kau pikir dengan kau sehat kau nggak mati-mati. Bisa ya kau mati tabrak di jalan. Pergi kerja atau pulang kerja. Ditabrak kau sama angkot. Sama mobil atau tabrakan maka kambing. Ya bisa aja gitu. Atau kena serangan jantung misalnya mendadak. Tewas. Kan sering kita mendengar. Sepuan meninggal dunia. Loh. Tadi pagi nih baru nelpon loh. Baru nelpon dari pagi. Sakit apa? Serangan jantung. Dia lagi mandi. Lagi mandi. Jatuh di kamar mandi. Kemudian terhempas kepalanya. Diperiksa di rumah sakit. Katanya terjadi pembekuan darah di otak. Gitu. Mau dioperasi. Belum sempat dioperasi dan meninggal tuh dia. Ada gini Pak. Saya punya kawan polisi. Pagi-pagi sama saya baru ngobrol. Ngopi sama saya. Serapan sama saya. Sore-sore udah meninggal dia. Itu tadi pulang dari ngopi Pak, tabrakan. Ngerti kan Pak? Jadi jangan lantam kali mantang-mantang sehat itu. Dan jangan lantam juga itu kecelakaan Ustaz. Karena dia mau naik kereta Ustaz. Bodoh naik mobil Ustaz. Aku ahlinya Ustaz. Naik kereta, ahlinya naik mobil. Iya, Bapak ahli naik kereta. Ahli naik mobil Bapak. Tapi ada orang lain yang tahu naik kereta. Yang tahu bawa mobil gitu. Karena kepauan dia, kita yang tenang-tenang aja. Kencang-kencang dia. Lampu merah, ditilang lampu merah itu. Diserobos, kita berhenti. Ditabraknya aja kita. Saya pernah Pak kejadian begitu Pak. Di depan Manhattan Pak. Pondok Kelapa. Dulu belum ada underpassnya. Ya, saya berhenti. Memang merah. Saya berhenti sunyi. Orang jam 6:30 pagi. Sunyi lah Pak. Orang belum rame. Datang angkot. Saya ditabrak dari belakang itu tahun 2009 Pak. 2009. Saya masih ingat betul saya. Apa saya sampai terpelanting saya berapa meter dari kereta saya. Remek itu kereta ke belakangnya. Nah, aku ganti tuh katanya dulu. Dulu kereta aku merah warnanya. Suprapit. Aku ganti lah, hancur begitu. Nah, hampir tewas Pak. Udah bagus, aku udah minggir. Lampunya merah. Angkot tuh kena ditawanya sunyi di depan, nyelonong aja. Nah, jadi Pak, saudaraku, ayo Pak,
persiapan. Apa yang perlu kau persiapan? Coba sholatmu kau perbaikin. Jangan lagi sholat asal sholat. Yang penting kan sholat gitu. Tapi sholatnya nggak pakai ilmu. Asal aja. Asal rukuknya. Asal sujudnya. Asal bacaannya. Dia nggak pernah mikir. Kira-kira sholatku ini membawa perubahan nggak dalam kehidupan? Kan banyak Pak. Orang sholat. Kelakuannya nggak berubah. Padahal inti daripada pelaksanaan sholat itu apa? Allah bilang kan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya apa? Sholat ya sholat, judi ya judi. Sholat jalan terus, mabuknya jalan terus. Ya kan? Sholatnya iya, tapi sama istri penipu. Istrinya ditipu-tipunya aja. Istrinya dibentak-bentak aja. Tanggung jawab nggak ada. Sholatnya memang. Sehingga ada orang bilang sama saya, Ustaz Jamal, katanya sholat itu Ustaz mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu Ustaz, para pejabat kita, para pejabat Ustaz, anggota DPR Ustaz, para menteri, sholat Ustaz. Tapi kenapa mereka korupsi Ustaz gitu? Kenapa mereka mencuri uang rakyat Ustaz? Kenapa mereka menipu rakyat Ustaz? Sholatnya mereka. Yang salah bukan ibadah sholatnya, tapi cara sholat itu yang salah dia. Caranya itu salah. Mungkin gerakannya, sholatnya macam patok ayam. Pak. Saya kalau sholat itu, yang imam itu, kalau udah cepat kali, jijik kali aku nengoknya. Jadi imam itu yang ikhlas itu Pak. Contoh lah Pak, ketika bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, kita kan baca doa begini Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada 8 Pak ya. Itu permintaan. Dan itu lengkap loh Pak di situ. Tapi ada imam begini kadang-kadang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kapan baca Rabbighfirli warhamni wajburni? Di situlah inti doanya Pak. Lengkap semua itu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah sayangi aku. Kan itu Pak. Wajburni, ya Allah tolong ya Allah, tutupilah kekurangan aku ya Allah. Kan itu Pak. Ada warzuqni, tambahlah rezekiku ya Allah. Wahdini, kasih aku petunjuk wahai Allah ya Rabb. Jadi kalau itu diabaikan gitu, ya sholatnya asal jadi. Makanya Pak, kenapa sholat seseorang itu nggak khusyuk Pak? Di antaranya Pak, dia nggak paham ilmu sholat itu. Atau dia nggak ada yang paham apa yang dia baca. Nggak paham dia. Kalau orang suatu paham apa yang dia baca, itu Pak akan menjadikan khusyuk. Menjadikan sholat itu enak Pak. Gitu. Pak, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau dia sholat membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka atau hari kiamat, dia sampai nangis Pak, bahkan tersungkur pun Pak. Misalnya Umar baca ayat begini, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia bagaikan rayap yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung berhamburan
bagaikan kapas. Ada yang bilang kapas, ada yang bilang bulu. Berterbanganlah berhamburan. Fa'amma man saqulat mawazinu. Dan adapun orang-orang ketika itu ditimbang amal baiknya, ternyata lebih berat dibanding dengan amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan memperoleh kehidupan yang memuaskan. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang ketika ditimbang amal buruknya, ternyata lebih berat dibanding dengan amal baiknya, fa ummu hawiyah, maka dia dilemparkan ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Tersungkur Umar, tersungkur dia, nangis, basah jenggotnya. Sampai ada yang bertanya, wahai Umar, kenapa tadi kamu menangis, bahkan tersungkur? Bagaimana tidak? Tadi yang kubaca, surat Al-Qari'ah, bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang neraka hawiyah yang mengerikan, apinya panasnya luar biasa. Sementara aku ini pendosa. Dulu sebelum aku masuk Islam, aku ini pendosa. Akulah yang membunuh orang. Akulah yang mabuk-mabukan. Akulah yang berjudi, kata Umar. Akulah yang menyembah berhala. Aku khawatir betul kalau Allah tidak mengampuni aku, pastilah Allah lemparkan ke neraka. Itu yang membuat aku menangis. Karena dosaku banyak. Aku khawatir kalau Allah nggak mengampuni aku, kata Umar. Kenapa? Dia paham, dia baca. Kalau kita kan membuat Allah supaya ada ayat surga, ada ayat neraka. Ya kita santai-santai aja. Tutup sholatnya kita nggak paham ya Pak ya. Makanya Pak, perlu juga lah Pak, sampai rumah nanti, ya minimal lah yang kita baca tuh, bacaan ruku itu misalnya, cobalah baca artinya. Apa bacaan ruku? Kan begini Pak, maaf Pak ya, indah betul Pak. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Apa artinya itu? Masih Engkau ya Allah yang maha agung. Itu kalau boleh kita terjemahkan di hati kita. Ya Allah, Engkau lah yang maha suci ya Allah. Aku ini kotor ya Allah. Hamba ini hina, hamba ini ya Allah. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah yang kotor ini ya Allah. Yang penuh dengan noda ini. Hati kita berkata begitu. Ya Allah, Engkau yang maha agung ya Allah ya Rabb. Hamba nggak ada apa-apanya ya Allah. Itu kalau kita rasain, apalagi tahajud Pak, itu akan lihat cara baca kita. Makanya rukuk itu jangan cepat kali, agak lama dikit. Kenapa? Kita renungkan makna bacaan rukuk itu gitu. Makanya Nabi itu kalau rukuk ya, lama itu minimal tuh setara dengan 10 ayat rukuknya itu. Kita kok apalagi udah tarawih. Allahu Akbar. Saya mau lumun hamidah. Allahu Akbar. Udahlah kalau memang gak ikut terawih, ngapain terawih lah. Kadang-kadang kalau imamnya lama kali imam ya. Pokoknya nanti habis terawih ini, kujumpain Pak Ashab. Supaya tahun depan jangan pakai lagi tuh. Kapuk akuan. Merepet kan. Dijumpain Pak Ashab sih lu. Tadi Ustaz itu orang mana itu? Sana tuh orang ampas tuh Ustaznya. Udah jangan pakai lagi. Lama kali. Apa ini baca ngelamun itu. Ada ku buka, belum sempat makan apa-apa. Baru minum teh manis, gara-gara dia naik lambungku ya. Itu Pak ya. Saya ada baca sejarah sih. Para sahabat itu, kalau ruku dia sholatnya, itu burung sempat itu hinggap, sempat itu hinggap burung Pak. Kalau kita burung, lalat sempat, ini udah terbang ya, kaget pun dia, cepat kali Pak ya. Kemudian ketika sujud Pak, sujud itu apa bacaannya? Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Masih Engkau ya Allah, Engkau yang maha tinggi ya Allah ya Rabb. Engkau maha tinggi ya Allah ya Rabb. Hamba
Nggak ada hamba rendah. Serendah-rendahnya ya Allah. Bahkan hamba lebih rendah daripada binatang ya Allah. Kita boleh Pak bersikap rendah diri di hadapan Allah. Di depan Allah Pak. Tapi kalau di hadapan manusia kita nggak boleh rendah diri, nggak boleh Pak ya. Tapi rendah hati Pak ya. Ada rendah hati, ada rendah diri. Kalau di hadapan manusia kita nggak boleh Pak. Dia bukan Tuhan Pak ya. Tapi kalau rendah hati boleh, bagus, dianjurkan. Apa Pak rendah hati Pak? Sifat tawadhu, jangan sombong. Nah, itu tawadhu, jangan sombong. Kadang-kadang sombong tak ampun. Baru punya mobil dikit apa, dah sombongnya kan. Baru ilmu dikit belum baik, dah sombong kali. Sombong kali, entah apa disombongkan. Yang pantas sombong siapa Pak? Yang pantas sombong Allah ya Pak ya. Kalau Allah sombong ya wajar lah Allah sombong. Tapi kalau manusia sombong kurang ajar. Allah sombong. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang punya lautan, bahkan hidup dan mati kita dalam genggaman Allah. Kalau Allah sombong ya wajar lah. Sombong itu pakaian Allah. Kita pakai pakaian Allah kebesaran. Nah, nggak cocok kita sombong. Apa sih mau kau sombongkan? Ilmu mau kau sombongkan. Berapa banyak ilmumu? Allah ngomong gini, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami tidak memberi kamu ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Kenapa kau sombong? Ustadz Jamal, aku punya uang 20 miliar. 20 miliar kamu sombong, gaya. Kau pikir 20 M itu banyak? Aduh, dikasihnya kau penyakit kanker otak, stadium akhir, berobat kamu di Medan ini dari rumah sakit yang paling bagus, Murni Teguh dia masukin, Royal Firma dia masukin, sampai Kolombia dia masukin, nggak sembuh. Yang paling bagus Kolombia Pak ya. Iya itu yang paling bagus tuh Pak. Mahal ya kan? Kata orang Kolombia, ini Pak kami nggak sanggup nanganin. Alat kurang di sini Pak. Dia kemana nih? Bapak ke Jakarta pergi, lengkap. Karena di pusat. Sampai ke pusat pun, waduh, di sini nggak ada alatnya. Padahal rumah yang terbagus. Berapa? Pindah ke Penang Pak. Penang nggak sanggup, pindah lagi ke Singapura. Habis uang 20 miliar. Tak sembuh, malah mati awak. Bisa. Jangan sombong lah, jangan sombong saudaraku. Apa mau sombong coba? Ustadz Jamal, aku punya rumah sewa sampai 150 pintu. Wih. Cukup Ustadz sampai 7 turunan Ustadz. 150 pintu. Satu pintu Ustadz ku sewakan 10 juta. Kali 150. Berapa miliar itu? Cukup Ustadz. Kau mau sombong, punya uang, punya rumah 150 pintu. Gampang bagi Allah. Allah datangkan gempa bumi. Habis merata dengan tanah. Selesai. Nggak ada Pak yang sombongkan di dunia ini Pak. Janganlah. Ustadz, itu anakku jenderal Ustadz. Berapa lama jenderal? Nggak ada itu. Ada pensiunnya. Kadang-kadang belum pensiun udah ketangkap dia. Sama KPK korupsi dia. Ya kan? Membela ijazah palsu. Namanya. Iya. Ketangkap dia. Ganti presidennya kan? Kena lah ya kan? Yang nyembah hafal itu Pak ya. Saya bicara negara luar, bukan negara kita. Negara kita bagus Pak ya. Asli semua jadinya. Negara kita. Ini yang aku bilang negara luar. Jangan silap pula. Nah gitu. Makanya Pak, ketika kita sujud, coba diresapin bacaannya. Supaya apa? Supaya timbul kekhusyukan itu. Jadi kalau kita sholatnya asal saja, nggak tahu maknanya ya gitu jadinya. Ya asal jadi. Tapi lumayan dia sholat gitu. Jadilah begitu. Tapi kalau bisa, jangan cuma jadilah kan. Kalau bisa
Memang soleh itu menjadikan kita sebagai hamba Allah semakin dekat kepadanya. Begitu Pak. Nah, jadi Pak, persiapkan sholatmu untuk bekal kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah Pak, diingat-ingat sudah. Kira-kira kalau datanglah hari kiamat, ada namanya Yaumul Mizan, ditimbang amal kita. Kira-kira Pak, kalau ditimbang, mana Pak lebih berat Pak? Pahala kita atau dosa kita? Coba jawab aja Pak. Kalau sekarang sadar kita akan dosa kita Pak, maka cobalah dikurang-kurangi dosa itu Pak. Supaya Pak, nanti dosa ringan timbangannya. Yang berat itu pahala. Dan kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa, yaitu surga yang Allah persiapkan buat kita kelak ketika datang yang namanya sakratul maut. Jadi Pak, tujuan Allah sampai sekarang masih menghidupkan kita karena Allah sayang sama kita. Allah nggak mau kalau kita celaka, makanya Allah masih hidupkan. Asalkan kita tidak mau menyia-nyiakan yang namanya nikmat kehidupan ini. Pak, tengok yang sudah meninggal. Sekarang kita masih hidup, ayo sama-sama kita meresapi. Dan kita tidak lagi main-main, tidak lagi asal-asalan ketika kita beribadah. Dan memang Pak, tujuan penciptaan manusia tak lain dan tak bukan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mungkin ini Pak ceramah yang singkat ini. Tidak usah lama-lama, sebentar aja Pak. Agar apa? Agar kita bisa pulang apa yang saya sampaikan. Nggak lama, tapi paling tidak bisa menggugah hati kita. Oh iya ya, selama ini aku sholatnya belum serius rupanya. Oh iya ya, selama ini aku sholat, aku belum paham apa yang kubaca. Mulai besok akan kupahamilah bacaan-bacaan demi bacaan ibadah sholatku. Gampang kok Pak. Banyak buku-buku tentang tuntunan sholat lengkap ya Pak ya. Ada buku fikih Sulaiman Rasyid yang menjelaskan bagaimana sholat yang sebenarnya. Begitu. Kalau kita sholat Pak, Nabi bilang gini, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Inilah ceramah kita dengan tema mengapa Allah masih menghidupkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.